Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Tafaddala alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yathqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pimpinan yayasan dan DKM Masjid, yayasannya Asri Hidayah, Yayasan Nurul Asri Hidayah Ramadan, masjidnya Masjid Al-Hidayah. Ketua Panitia yang barusan menyampaikan sambutannya dan beserta jajarannya, tim hadrah serta para asatidnya, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Majelis Maulid Masjid Al-Hidayah, yang mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia, orang-orang saleh dan salehah umat Nabi Muhammad SAW. Saya yakin Jamal Hidayah yang malam ini hadir semuanya insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dari wajah-wajahnya ahli bangun malam semua ini. Ya Bu ya? Bangun enggak? Ngapain? Boleh pipis gak apa-apa, tapi habis itu cebok dulu, istinja, wajib istinja baru wudu ya Bu ya. Tapi benar, Jamal Hidayah ini setiap saya berkumpul dengan Bapak Ibu, kalau kata anak muda Jaksel, vibes-nya beda, auranya tuh beda. Dan itu terbukti lagi malam ini. Biasanya sesi kajian, ceramah di mana-mana gerah panas, ini adem Bu. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Ini masalah ngomong generasi muda memang selalu penuh dengan kompleks, penuh dengan tantangan. Gen Z kalau anak sekarang, Gen Alpha. Kalau saya milenial, generasi milenial, karena saya lahir 90, itu masih generasi milenial. Kalau Bapak Ibu mungkin generasi kolonial. Kalau yang anak sekarang Gen Z, Gen Alpha gitu ya.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini memang tantangan dan PR besar kita bersama untuk membentuk anak-anak kita lebih berkarakter secara religius, secara agama. Nah, di dalam ayat yang sangat populer lah, surat Al-Ahzab ayat 21 ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi, itu surat 33 surat Al-Ahzab ayat 21, jelas di dalam diri Nabi itu terdapat teladan yang baik, teladan yang paripurna. Bahkan surat Al-Qalam surat 68 ayat 4 itu yang muji akhlak Nabi langsung Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, yang tinggi. Jadi mudah-mudahan anak keturunan kita memiliki akhlak-akhlak, perangai dan perilaku yang baik. Tapi itu gak bisa terjadi kalau gak ada andil dari orang tuanya. Betul gak Bapak Ibu? Anak lahir itu ibarat kaset kosong, yang ngisi siapa? Orang tuanya. Ya, dalam hadis sahih Muslim, ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Tidaklah anak lahir kecuali dalam keadaan fitrah, suci. Suci dari kesyirikan, dari akhlak-akhlak tercela. Kan nggak ada ya bayi lahir tiba-tiba langsung iri sama bayi sebelahnya. Ini bayi jelek banget sih gitu. Nggak ada bayi lahir punya perasaan dengki, iri, hasad. Itu penyakit paling parah Bapak Ibu. Penyakit SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Na'udzu, lah tetangganya yang beli motor baru, mobil baru, dia yang pasang koyo. Dia yang kepikiran, nggak seneng tetangganya bahagia, nggak seneng saudaranya maju. Na'udzubillah min dzalik. Lah kalau orang tuanya akhlaknya begitu, kira-kira anaknya besok bagaimana? Paham gak ini contoh? Karena memang anak ini akan meniru orang tuanya Pak. Karena di golden age itu 0 sampai 3 tahun, anak kan gak bisa menerima teori. Dia melihat apa yang dipraktekkan orang tuanya. Mohon maaf, kalau orang tuanya bahasanya kotor, kasar, besok yang terekam di memori dia adalah bahasa-bahasa itu. Paham ya? Menjadi yang paling pertama, kita dulu nih teladanin akhlak Nabi. Kalau generasi-generasi muda kita mau religius, kita yang nyontohin dulu. Mohon maaf Pak, Bu, saya dulu pernah sempat jadi guru SDIT. SDIT kan berarti sekolah Islam kan? Begitu saya masuk, ada anak kelas 1 yang saya pegang, laki-laki. Mohon maaf, anak kelas 1 SD. Itu bahasanya ketika marah yang keluar kebun binatang. Paham maksudnya? Begitu saya konsultasikan ke ibunya, Pak Ustadz, kita selalu mencontohkan yang baik. Cuma suami saya, ayah anak saya ini temperamen orangnya. Misalnya di jalanan naik mobil, senggolan sama orang, marah, yang keluar kata-kata itu. Anaknya mah nggak diajarin, tapi ngelihat, ngedenger. Maka yang keluar ketika anaknya marah, niru bapaknya. Selalu keluar kata-kata begitu. Na'udzu. Maka kontrol nih Bapak Ibu. Lisan dijaga. Ya, jangan sampai kita mencontohkan ke anak-anak kita perilaku yang tidak baik. Kalau bisa juga bahkan, nah sama nih, kakek dan nenek nih, yang udah jadi kakek dan nenek punya cucu, tolong perhatikan ini. Saya tanya buat para kakek, buat para nenek, anak itu tanggung jawab orang tua apa kakek nenek? Orang tuanya apa kakek neneknya? Oke, sepakat ya? Itu ada di kitab Tanqihul Qaulil Hafiz karya Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah kitab Lubbul Haditsnya Imam Suyuti.
Ada kisah begini Bapak Ibu. Cucu Nabi siapa cucu Nabi? Hasan dan Husain. Ceritanya gini. Hasan dan Husain, Nabi lagi ngajar begini, lagi taklim. Yang satu nemplok di paha Nabi, yang satu nemplok di pundak Nabi. Nabi lagi ngajar, posisinya lagi kajian. Dari belakang, ayah dari Hasan dan Husain bangun, berdiri sambil mendekat dan melotot. Nah, maksudnya mau ngapain? Ngambil anaknya. Ya Hasan wal Husain, al-adabu khairul lakuma. Kata ayahandanya, siapa ayahnya Hasan dan Husain? Ali bin Abi Thalib. Ibunya Siti Fatimah. Masya Allah ya, cerdas-cerdas Jamaah Hidayah. Kalau putra-putri Nabi totalnya ada berapa? 7. Laki-lakinya? Laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 3, perempuannya 4. Kan ada lagunya itu, bocah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah itu yang perempuan. Lah itu kudu apal itu. Lo besok di padang mahsyar pengen dapat syafaat Nabi, terus Nabi tes sini saya kasih syafaat, tapi coba sebutin dulu nama anak-anak saya. Kalau gak bisa jawab gimana? Minimal kalau apal lagu tadi kita tinggal nyanyi depan Nabi, bisa kita jawab. Nah akhirnya Sayyidina Ali selaku ayahnya Hasan dan Husain omelin anaknya, ya Hasan wa Husain, al-adabu khairul lakuma. Kamu lebih baik beradab. Maksudnya itu kakek lagi ngajar, jangan begitu. Nah ini Pak potretnya. Nabi selaku kakek belain siapa biasanya kakek? Nah ini pelajarannya Pak. Nabi juga belain Pak Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Ya Ali la tanharhuma. Wahai Ali, jangan kamu bentak kedua cucu saya. Tuh, disitulah posisinya malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, al-haqqu ala ma yaqul. Yang benar itu adalah yang dikatakan Ali. Artinya anak tanggung jawab siapa? Orang tua Bapak Ibu. Akhirnya Ali mengambil Hasan dan Husain. Ini yang kadang-kadang kejadian di kita, kakek sama nenek sayang banget sama cucunya. Yang kadang-kadang sayangnya kebablasan. Orang tuanya udah ngelarang minum es, orang tuanya udah ngelarang makan mie instan, larilah ke kakek neneknya. Dibeliin nggak? Dibeliin nggak? Kalau bisa 2 dibeliin. Padahal ayahnya sama mamanya udah ngelarang tuh, lari ke kakek neneknya dibeliin. Atau gini, ini yang lebih parah Pak Bu, kakek ayahnya sama ibunya udah nggak ngasih uang jajan karena memang dilarang jajan, lagi diajarin disiplin. Mintalah ke kakek neneknya uang jajan, dikasih duit nggak? Malah kadang-kadang yang lebih parah begini, nih kakek kasih, nenek kasih, tapi jangan bilang-bilang mama kamu ya. Ngaku-ngaku. Ada nggak yang begitu? Lah cucunya diajarin bohong sama orang tuanya. Itu salah Pak Bu, kebablasan sayangnya. 1, Anda mengajarkan bohong ke cucu. 2, kalau Anda berperilaku begitu sebagai kakek dan nenek, berarti Anda sedang memposisikan cucu Anda besok tidak berbakti sama orang tuanya. Karena dia nggak akan punya rasa respect sama orang tuanya Pak Bu. Gimana anaknya mau berakhlak sama orang tuanya? Gimana anaknya mau punya adab sama orang tuanya? Orang kalau setiap cucunya salah dibelain mulu sama kakek neneknya. Malah kadang-kadang orang tuanya diomelin depan anaknya. Itu lebih parah lagi Pak. Orang tuanya gak punya harga diri. Besok-besok ketika kakek neneknya meninggal, itu anak sudah terpatri. Orang tuanya boleh diomelin karena dia. Akhirnya besok punya adab dan anaknya kira sama orang tua. Hati-hati Pak Bu. Jadi kakek nenek tuh sayangnya jangan kebablasan. Itulah pentingnya ilmu. Paham ya? Jadi kalau misalkan nek, ke atau manggilnya apa, opa, oma atau nini,
mau dong es, aku nggak boleh sama bunda, aku nggak boleh sama mama. Ya udah, kalau mama nggak boleh, nenek nggak bakal kasih. Kamu isi dulu sama bunda, kamu isi dulu sama mama. Kalau mama ngasih, kakek beliin, nenek beliin. Begitu Pak. Karena anak orang tua itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kakek dan nenek. Nah kalau besok begitu anaknya, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, anaknya nggak punya rasa hormat sama orang tuanya. Paham ini kira-kira Bapak Ibu? Kita kan pengen anak cucu kita jadi orang yang beradab ya. Jadi gimana anak muda kita punya karakter religius kalau dari rumah saja kita tidak berikan contoh yang teladan yang baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW gak punya ayah. Begitu lahir ayahnya sudah wafat. Pindahlah ke pangkuan kakeknya, berusia 8 tahun kakeknya meninggal. Pindah ke pangkuan pamannya, akhirnya nanti ibunda meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Nabi anak yatim Pak, tapi akhlaknya bisa luar biasa bagus. Kenapa? Karena lingkungannya disetting oleh Allah menjadi orang yang paling beradab. Pak, Bu, saya tanya, Nabi SAW itu selain akhlaknya yang mulia, itu fisiknya juga indah. Nah ini penting untuk nanti sunnah. Kalau kita mau masjid, mau ke musola, mau sholat, mau majelis talim, itu salah satu adab perilakunya apa? Pakai pakaian yang khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik, yang terbagus kalau mau ke masjid, ke musola. Kalau mau sholat, kalau majelis taklim, majelis maulid atau majelis zikir, cari pakaian yang bagus, nggak mesti yang mahal. Ini kadang-kadang kita ke masjid, ke musola pakaian seadanya. Kaos pakai kaos partai, sarungnya boleh dapat dari acara haul. Tapi kan untuk aurat Ustaz sah, sholat lah bener sah. Tapi Bapak berani nggak ngadep lurah camat pakai baju begitu? Punya rasa malu kan kita? Ngadep lurah camat pakai baju begitu seadanya. Kondangan kita cari pakaian yang paling bagus. Kondangan paling cuma 2 jam di gedung. Itu juga orang gak merhatiin kita banget. Oh yang peran utamanya pengantin, tapi kita cari pakaian yang bagus. Lagi giliran mau sholat, pengen menjalankan sunnah Nabi, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid duha, pakaian seadanya. Ini termasuk adab Bapak Ibu. Nabi itu jangankan pakaian Pak Bu, fisik Nabi itu luar biasa. Bu Pak, Nabi keringatnya wangi. Nabi keringatnya wangi dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sahih Muslim. Ya, saya bacakan hadisnya. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ini salah satu adab untuk ngajarin ke anak-anak kita, pakaian yang bersih. Itu menampilkan Islam itu, pakaian yang wangi, yang bersih. Nggak mesti mahal. Bersih, wangi. Anak-anak kita ajarkan seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, hadis Muslim nomor 2331. Nomor berapa? 2000. Nah itu diapalin atau dicatat tuh. Ntar kata panitia di akhir kalau ada pertanyaan bisa jawab umroh. Tapi ketemuannya di Mekah. Bisa dibayar sendiri loh. Hadis Muslim nomor 2331 nih Pak. Nabi singgah di rumahnya Anas bin Malik. Siapa Bapak Ibu? Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Siapa? Nabi singgah di rumah Anas bin Malik dan ada ibunya Ummu Sulaim. Fa'ariqa, Nabi kemudian istirahat sampai bercucuran keringat. Ja'at ummi biqarurah, kata Sayyidina Anas bin Malik, ibuku datang bawa botol-botol kecil Pak. Bawa botol? Buat apa mah? Kata Sayyidina Anas bin Malik. Faja'alat taslutul araqa fiha. Saya mau kumpulin ya keringat Nabi di dalam botol-botol kecil itu Pak. Fastaiqadhan Nabi kemudian bangkit dan terbangun. Faqala, nanya Nabi, ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Apa yang kamu lakukan ini? Buat apa botol-botol kecil ini? Qalat, Nabi menjawab, Ummu Sulaim menjawab, hadza araquka, ini keringatmu ya Rasul. Buat apa? Naj'aluhu fi tibina, saya jadikan parfum minyak wangi saya. Wa huwa min atyabit tib,
dan ini paling wangi dari semua parfum yang pernah saya cium. Makanya salah satu adab Nabi itu Nabi paling suka pakai parfum, pakai minyak, ya, misik-misik, kasturi segala macam. Tapi buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, sebisa mungkin dihindari kalau di depan yang bukan mahram. Kalau depan suami nggak apa-apa bu, mandi pakai minyak wangi juga bagus tuh, sunnah. Jangan kalau depan suami baunya balsem, minyak angin, bau bawang, nyium suami pipinya pulang kerja, mah kok pahit? Oh iya tadi habis kena. Ya Allah, sunnah itu bu, suami pulang sambut wangi, bersih, cantik, itu loh. Ya jangan apa namanya serampangan aja gitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, keringat Nabi Muhammad SAW wangi. Makanya bu, istri Nabi beberapa itu ada yang punya pelayanan kepada Nabi. Kalau Nabi pulang dari mana-mana, bajunya dibukain, badannya dilap pakai kain. Nanti kan kainnya jadi demek tuh. Ngerti demek Bapak Ibu? Lembab-lembab basah. Terus sama istri Nabi diapain tuh kain? Diciumin. Kenapa? Wangi. Nah ibu kalau mau jadi istri soleha, ya besok-besok suami pulang gituin bu. Pulang habis kerja capek lagi keringetan, lapin badannya pakai kain, ciumin kainnya, insya Allah bu. Tuh yang kedua, Nabi punya adab selalu memperhatikan penampilan. Makanya kan kita lihat sekarang persyaratan pekerjaan salah satunya apa? Good looking. Itu sunnah Nabi. Jadi jangan giliran mau kondangan, mau ketemu pejabat duniawi pakaiannya paling bagus, giliran mau ngelakuin sunnah Nabi, sholat, baca Quran, zikir seadanya aja. Perlu punya perasaan untuk menghadirkan bahwa ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membentuk anak-anak muda kita ini dari awal, dari orang tuanya, omongan dijaga, pakaian, kebersihan dipelihara. Nah terus yang paling penting, gak kalah penting apa Bapak Ibu? Pendidikan agama. Bapak Ibu, saya punya satu ayat, bukan buat ibu, buat bapak-bapak. Saya punya satu ayat buat bapak-bapak, ini perhatikan Pak. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Apa ayatnya? Ini buat bapak-bapak nih Pak, ayat buat kita kaum laki-laki. Surat apa? At-Taghabun, surat 64 ayat ke berapa? 14. Ayat berapa? Apa kata Allah di situ? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di ayat 14 surat At-Taghabun surat 64 Allah berfirman, orang-orang beriman, hati-hati di antara istri-istrimu, anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Jadi ini ayat buat kita Pak, para suami, para ayah. Allah bilang istri dan anak bisa jadi musuh. Musuh di mana? Saya buka tafsirnya, ya di dua dimensi Pak Bu, baik dunia maupun akhirat. Sekarang saya tanya, udah ada anak-anak muda yang pada durhaka sama orang tuanya? Yang kemarin paling parah terekam kamera CCTV yang di Bekasi tuh Pak. Lihat yang di Bekasi tahu, yang anak nginjek kepala ibunya gara-gara nggak dikasih duit 35.000. Ibunya buru cuci, nggak punya uang, minta jajan, nggak dikasih, diinjek kepala ibunya. Itu terekam kamera CCTV tetangganya, sampai kasusnya menjadi perhatian gubernurnya Jawa Barat, KDM. Bayangin Bapak Ibu, kepala ibu diinjek. Padahal kata Nabi, ketika ada sahabat tanya, ayun nas ahaqqu bihusni musahabati ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus aku perlakukan dengan baik? Jawab Nabi, siapa Pak? Ummuka, thumma man, siapa lagi? Ummuka, thumma man, siapa lagi? Baru thumma man, siapa lagi yang keempat? Abuka, ayah. Jadi dari hadis itu kita bisa menarik kesimpulan, bapaknya satu, ibunya
Bapak-bapak kalau begitu cepet deh. Heran saya. Itu kan dalam hal penghormatan Pak, bukan jumlah. Ya. Itu Pak Bu, ditendang pala ibunya. Berarti jadi musuh nggak buat ibunya? Yang di mana tuh? Di Padang atau di Aceh? Saya lupa juga. Sempat viral juga tuh. Seorang anak perempuan menggugat warisan ayahnya berupa rumah, ibunya masih tinggal di situ. Gugatannya dimenangkan oleh anaknya, ibunya diusir. Yang di Jawa Tengah apa di mana itu? Yang ibunya dimasukin ke apa? Geria panti lansia ya. Yang terus akhirnya direkam terus viral, akhirnya anaknya dijemput lagi gara-gara viral. Jadi bisa gak anak jadi musuh orang tua? Banyak. Istri jadi musuh suami di dunia? Wah, bukan banyak lagi. Makanya Bu, saya bilangin Bu, ini hadis Bukhari Bu, saya bukan ngada-ngada. Min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ayyakillar rijal wa takfurun nisa. Di antara tanda hari kiamat, populasi pria akan menurun drastis dan populasi wanita akan menaik tajam. Salah satunya selain angka kelahiran bayi perempuan lebih banyak daripada bayi laki-laki, ternyata riset membuktikan bapak-bapak suami lebih banyak yang mati duluan daripada kaum istri. Itu benar Pak, ada risetnya. Mungkin gini, salah satu alasan sederhananya dari kita orang awam nggak pakai data riset. Biasanya kan suami istri itu kan jaraknya tuaan suami ya. Nah, maka secara jatah hidup dunia terlepas dari takdir, bisa siapapun meninggal duluan, gitu kan? Ya kalau suami lebih tua ya berarti yang meninggal suami duluan. Itu satu faktor. Faktor kedua, orang laki banyak yang stres Bu. Di kantor diomelin sama bosnya, nyampe rumah diomelin begini. Makanya disayang-sayang suaminya ibu ya. Jangan sampai kayak Abu Lahab dan istri ya, naudzubillah tuh. Itu Abu Lahab dan istri sehidup seneraka. Tabbat yada. Nanti ada ayat wamra'atuhu, istrinya tuh. Siapa istrinya Abu Lahab? Jangan Ibu Lahab jawabnya. Bocah juga tahu kalau Ibu Lahab. Ya kagak salah sih. Cuman saya bukan itu yang saya minta namanya. Namanya siapa? Ayo yang bisa jawab saya keluarin dompet. Dompetnya dong. Nama istri Abu Lahab siapa? Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil binti Harb ya. Kalau dia kan sehidup seneraka suami istri, kalau bapak ibu sama pasangan pengennya sehidup sesurga, semati nggak bakal ada yang mau. Ibu emang misalnya suami meninggal duluan, ibu mau nemenin ke dalam, mau Bu? Nggak bakalan. Apalagi orang laki Bu, istrinya meninggal pagi, siang udah nyebar undangan. Undangan itu undangan taziah, tahlil maksudnya. Ya Allah. Istri jadi musuh suami banyak. Nah itu di dunia. Kalau di akhirat bagaimana? Nah ini Bapak Ibu, cara ketiga, bagaimana kita meneladani akhlak Nabi supaya generasi kita terbentuk secara religius. Ilmu, belajar agama, ngaji kudu wajib. Karena di ayat At-Taghabun tadi, anak dan istri menjadi musuh. Salah satu penjelasan di kitab Tafsir Hadaiqur Rauhi wa Raihan, anak dan istri jadi musuh di akhirat Pak. Gambarannya gimana? Ayahnya udah divonis masuk surga, anak istrinya divonis masuk neraka. Begitu mereka sudah mau masuk, anak istrinya protes, ya Rabb, tunggu dulu, khudh bihaqqina minhu, ini gara-gara orang ini nih kita divonis masuk neraka, kata anak sama istrinya. Fa innahu ma'allamana ma najhalu, ini orang nggak ngajarin kita agama.
Saya masuk neraka gara-gara nggak puasa. Ayah saya nggak ngajarin saya gimana caranya puasa. Saya masuk neraka gara-gara nggak sholat. Ayah ibu saya nggak merhatiin gimana saya sholatnya. Terus gimana? Apa tuntutan kalian? Kata anak istrinya, ya Allah, masukkanlah ayah kami, masukkanlah suami saya ke dalam neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Akhirnya di switch, Allah ditukar. Suaminya masuk neraka, istri dan anaknya masuk surga. Itu yang dimaksud ayat At-Taghabun tadi, ayat 14 surat 64. Anak dan istri bisa jadi musuh kalau bapak-bapak tidak menunaikan kewajiban bapak untuk mendidik anak-anak dalam pendidikan agama yang benar. Maka pendidikan agama wajib nomor 1. Bapak ibu sekarang emang ngeri. Saya sedikit mau cerita. Saya mengisi kajian rutin di salah satu masjid di Pondok Kelapa, namanya Darul Ma'arif. Mungkin sebagian ada yang tahu Masjid Darul Ma'arif. Selesai kajian subuh, salah satu jamaah saya, bapak-bapak, datang menghampiri. Pak Ustadz, saya mau curhat. Silakan Pak. Saya punya sepupu. Anak dari sepupu saya kuliah di ITB dan sudah lulus. Ya kita sudah bisa menarik kesimpulan lah, anak yang sekolah di ITB ya rata-rata anak yang cerdas. Dia sekarang udah lulus Pak Ustadz, magang. Selama kuliahnya dia ngekos. Papahnya, jadi anak itu manggil bapaknya itu papa. Papahnya punya inisiatif mau menjodohkan anaknya ini Pak. Jadi ini keponakannya jamaah saya di Darul Ma'arif itu, Pondok Kelapa. Nah, ini ada perempuan gini nih. Itu respon anaknya dingin. Mungkin pikir papahnya, ya udah mungkin dia mau nyari sendiri kali kan, karena udah lulus, udah magang, papahnya pengen cepat anaknya nikah. Disuruh nyari sendiri juga nggak ada respon. Sampai pada suatu hari anaknya membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia bilang ke papahnya, "Pah, mohon maaf, aku gay." Itu sepupu saya Pak Ustadz, kata jamaah saya, nangis-nangisnya di hadapan saya. Jadi anaknya itu terindikasi ketularan, ya itu LGBT, gay itu di kosannya Pak. Selama kuliah itu 4-5 tahun. Dan sekarang parahnya itu anak nggak mau disuruh balik ke Jakarta, nggak balik ke rumah di Jakarta nggak mau, bahkan sekarang sudah pindah kos-kosan. Orang tuanya nggak dikasih tahu. Kalau orang tuanya mau ketemu, cuman janjian di resto atau di kafe di Bandung. Sekarang kenapa dia pindah kos-kosan? Karena ternyata sudah satu kosan dengan pasangan gay-nya Pak. Artinya ini fitnah akhir zaman ke depan makin mengkhawatirkan Pak. Makin mendekat ke jaringan dan circle kita. Saya juga kaget yang dengar ceritanya, karena dari sekian banyak jamaah saya baru ini saya dapat cerita sampai sudah sedekat itu, artinya fitnah akhir zaman. Nah, ini salah satu pondasi yang paling kuat di pendidikan agama Pak. Kenapa saya kata pendidikan agama? Nabi itu paling senang belajar Pak. Kalau tema kita meneladani akhlak Nabi, salah satu akhlak Nabi supaya anak-anak didik kita religius, anak pemuda kita dekat dengan agama, belajar agama Pak, ngaji. Dalam hadis An-Nasai, Nabi masuk ke Masjid Nabawi, fa idza huwa bi hilqataini, ternyata ada 2 halaqah. Ya, ada apa? Halaqah itu apa ya? Ya, kumpulan, lingkaran itu kumpulan. Halaqah yang pertama, yazkurunallah, mereka sedang zikir, wa yaqra'unal Qur'an, mereka baca Quran, wa yad'unallah, mereka doa. Halaqah yang satu, perkumpulan yang satu, yata'allamuna wa yu'allimun, belajar, mengajar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih bagus? Zikir, baca Quran, apa belajar, mengajar? Yang mana? Berarti baca zikir Quran gak bagus? Bagus dua-duanya. Nabi kemudian komentar gitu, kullun ala khairin, dua-duanya bagus. Tapi tahu mana halaqah yang Nabi pilih? Jalasa ma'hum, Nabi memilih duduk bareng yang sedang belajar. Kenapa? Innama bu'ithtu mu'alliman.
karena saya diutus menjadi seorang guru. Ya, digugu untuk ditiru. Jadi kalau kita mau meneladani akhlak Nabi, ya untuk anak-anak nih ya, supaya mereka religius itu nggak usah yang susah-susah, sulit-sulit. Puasa Senin Kemis, wah susah Pak, anak-anak muda. Senin Kemis tahajud malam, entar itu belajar. Yang simpel-simpel dulu Pak. Belajar agama yang proper, yang baik, yang benar. Itu sudah mengikuti teladan Nabi Pak. Karena Nabi memilih majelis orang-orang yang sedang belajar. Jadi belajar Pak, masukkan anak-anak kita ke pengajian, baca Qurannya biar bagus, biar ya, insya Allah lah anak-anak kita semua jadi anak-anak yang salihin dan salihan. Kalau ngikutin Nabi dari sisi fisik mah nggak mungkin, ya kan anak mah kan tergantung orang tuanya. Makanya kan katanya ibu-ibu katanya kalau lagi hamil suruh banyak-banyak baca surat apa? Yusuf, ya kan? Supaya apa? Anaknya ganteng kaya. Mungkin nggak kira-kira saya tanya? Saya tanya aja deh yang jujur. Mungkin nggak kira-kira? Mustahil kan? Orang bapaknya begitu. Ibu membaca 1000 kali surat Yusuf, ya dengan niat supaya fisiknya mirip ke Nabi Yusuf, nggak mungkin. Maka kata ulama apa niatnya? Supaya akhlaknya, sifatnya, budi pekertinya kayak Nabi Yusuf. Minimal 2 yang ditiru apa? 1, ketika kasus Nabi Yusuf digoda oleh wanita dalam kamar berduaan, sudah tertutup rapat pintu dan jendela, si wanita sudah tidak mengenakan pakaian sehelai pun, Nabi Yusuf tidak tergoda, tidak terkena godaan tersebut. Kalau Jamal Hidayah yang begitu kira-kira bagaimana? Apa? Wallahu a'lam bishawab. Iya kan? Imannya yang ditiru, yang diniatin, atau akhlaknya, sifatnya Pak. Nabi Yusuf dimusuhin sama 11 saudaranya, iya kan? Dalam ceritanya sampai dibuang kemana? Terus dipungut sama siapa? Yang mungut siapa yang mungut? Kafilah, kelompok dagang dari mana? Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa kemana? Di Mesir itu difitnah, masuk penjara, jadi budak. Jahat 11 saudaranya Nabi Yusuf. Satu ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menjadi Baitul Mal, pemegang kunci atau menteri keuangan lah kalau sekarang. Hidupnya enak, dihormatin, dimuliain. Nggak tahu malu 11 saudaranya yang udah ngebuang Nabi Yusuf, ngelihat Nabi Yusuf hidup enak di Mesir, dia numpang datang ke Mesir Pak. Nabi Yusuf marah, kecewa, dendam, ngungkit-ngungkit masa lalu? Enggak. Itunya Pak, sifatnya. Nah kalau itu saja kita meniru sifatnya Nabi Yusuf, maka kita lebih pantas untuk meniru sifatnya dan akhlaknya Nabi kita Muhammad. Nah salah satu akhlak Nabi buat anak-anak muda apa? Belajar. Jangan kebanyakan tiktokan, jangan kebanyakan game online, sama jangan kebanyakan atau jangan sampai kena judi online. Judol nih Pak, saya punya jamaah praktisi judol. Ternyata menurut ahli sifat adiktif judol ini lebih berat daripada narkoba sekalipun. Jadi orang yang kecanduan judol itu lebih susah keluar daripada orang yang kecanduan narkoba. Karena gini analisanya, orang kalau kecanduan narkoba dalam hati mabok, nyimeng segala macem, Tommy, pakai ekstasi apa segala macem, pil koplo. Itu pada satu titik dia pasti dalam hatinya ngerasa kok ini gue salah, gue ini melakukan sesuatu yang salah gitu loh. Tapi kalau orang main judi Pak, gak ada perasaan begitu. Bahkan dia menganggap apa yang dilakukan bener, duit-duit gue, serah gue dong. Gue gak ngerugiin siapa-siapa, badan gue gak sakit, gue gak makan apa-apa. Jadi ada stigma bahwa ketika dia judi dia tak merugikan apa-apa, makanya lebih susah keluar. Paham gak? Itu kata jamaah saya praktisi judol Pak. Sekarang peserta aktif di aplikasi judi online se-Indonesia ada kurang lebih 9 juta jiwa. 80 ribunya itu anak di bawah 10 tahun.
Dana yang berputar di Indonesia 900 triliun judi online ini, Pak. Bayangin. Sampai jamaah saya bilang, Pak Ustadz, saya punya satu nasabah, bukan nasabah istilahnya apa ya? Ya orang inilah, pasien lah. Itu hampir gila. Kenapa? Asetnya 42 miliar habis dalam 1 bulan buat main judi online. Itu paling parah kasus yang pernah dia temuin, 42 M. Lah kalau kata saya, orang udah punya aset 42 M masih main judi kan PA ya. Lah asetnya udah 42 M, Pak. Masih main judi, apa yang mau dicari? Coba. La haula wala quwwata illa billah. Nah itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara gak punya ilmu agama, gak punya filter. Gimana mau neladani Nabi? Dan orang kalau udah kena judol, lama-lama pasti larinya ke pinjol. Satu paket itu, Pak. Judol apa judol? Judi online. Pinjol itu udah pasti, Pak. Orang kalau udah kena judol lari ke pinjol, pasti lama-lama palanya. Bener gak? Artinya pasti ada masalah gak hidupnya? Pasti. Nah maka kalau kita mau anak-anak kita menjadi generasi yang religius, ayo kita berikan mereka akses seluas-luasnya ke pendidikan agama. Karena salah satu teladan Nabi itu orang yang suka belajar, gak pemalas. Nabi itu bukan orang pemalas. Belajar, ngaji. Apalagi ngaji Quran, susah kan ya? Saya kalau ngaji Quran, ngajar Quran, terutama bapak-bapak, itu paling zaman cuma 5. Paling banter banget 10. Itu juga besok pertemuan kedua tinggal separoh. Susah, Pak. Kenapa? Alasannya malu, ada yang alasannya susah, nyebutnya takut salah. Lah namanya belajar. Justru malu kalau udah tua kagak bisa ngaji. Udah kagak bisa ngaji, kagak mau belajar. Nah itu. Nah maka anak-anak kita nih Pak Bu ya, agama ini pendidikan agama nomor 1. Nggak boleh lagi ada alasan untuk nggak memasukkan anak-anak kita ke pendidikan agama. Nah kalau sudah begitu, pendidikan agamanya sudah bagus, contoh di orang tuanya di rumah sudah bagus, tinggal yang ketiga Pak, lingkungan. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi, dinul mar'i ala dini khalilih. Ya, agama seseorang itu tergantung teman. Tergantung teman, Pak. Saya kasih contoh nyata. Saya ngajar di Masjid Syahid Sudirman situ, Pak. Masjid Syahid itu posisinya di tengah-tengah, samping kanan kiri belakang depannya kantor semua, Pak. Ada jamaah saya anak muda cerita, Pak Ustadz pas Ramadan, ada teman saya ngajakin saya batal puasa mulu. Jadi asal jam istirahat, kantin yuk gitu. Terus ente kena nggak? Saya sih alhamdulillah nggak kena, Ustaz. Teman-teman yang lain banyak yang kena. Nah kok bisa? Iya awalnya sih pada kuat imannya, tapi begitu dikasih jurus terakhir, gue yang bayarin dah. Kena juga akhirnya. Artinya tadinya harusnya dia kalau nggak berteman sama orang itu puasanya nggak batal. Tapi gara-gara berteman sama orang model begitu batal puasanya. Makanya dulu ada satu doktrin dari orang tua yang biasa kita terima, dan ini sebenarnya hadis Nabi. Kalau berteman minimal sama tukang minyak. Kenapa? Jangan berteman sama tukang apa? Kalau di hadisnya tuh pandai besi, Pak. Kirul hadid. Besi kan atau tukang las lah, gitulah intinya. Intinya kalau kita dekat kita bisa apa? Kena percikan apinya. Maka pesan saya berikutnya, Bapak Ibu, kalau anak-anak generasi kita mau religius, selektif perhatian, dan wajib Bapak Ibu tahu dengan siapa Bapak Ibu anaknya berteman dan bergaul. Kenapa? Karena teman itu sepengaruh itu, Pak. Ini yang lagi rame, ada anak SMP apa SD itu yang dibully rame-rame, perempuan di Sulawesi ya, SMP ya Bu ya,
Itu sampai mohon maaf ya Allah, roknya dipelorotin, di-upload di kamera. Ya Allah, makanya ibu korban kan tidak menerima damai. Nggak ada kata damai. Saya tuntut. Berapa orang? 5 atau 6 orang itu yang membuli. Gara-gara apa? Temen, Pak. Makanya doktrin anak kita, jangan berteman sama anak yang begini. Harus, Pak. Bahaya sekali teman ini, pengaruhnya. Bahkan di dalam surat Al-Furqan, nanti dilihat ya. Surat apa? Al-Furqan. Surat ke-25 ayat ke-27 dan 28 dan 29. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 28 dan 29. Allah mengatakan, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Besok di akhirat ada orang yang nyesel karena salah dalam memilih teman. Kata dia dalam ayat 28 tuh surat Al-Furqan, aduh celaka, coba saya tidak menjadikan si fulan teman karibku. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Yang tadinya sholat gara-gara teman bisa jadi gak sholat. Tadi yang puasa gara-gara teman jadi bisa batal puasanya. Bahkan yang mohon maaf, suami yang tadinya setia sama istri gara-gara salah pilih teman bisa jadi ikutan selingkuh. Itu saya punya riset itu. Ya Bu ya, makanya kalau ibu punya suami, hobinya jelas di rumah, mandiin burung, miara burung, kemudian ikan, oprek-oprek di rumah, bersyukur Bu. Jadi suami ibu masih bisa dipantau. Betul nggak Bu? Atau paling better apa hobinya? Mancing ya, mancing. Mancing masih bisa diparanin, dah mancing doang. Ya, man kadang-kadang mancingnya kagak tahu waktu sih. Mancing kagak haram Pak, bisa jadi haram kalau gara-gara mancing jadi kagak sholat, kagak ibadah. Nah, itu jadi haram tuh mancingnya. Mancingnya mah nggak haram, tapi faktornya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi perhatikan teman anak-anak muda kita, pergaulannya dibatasi, diperketat, jangan sembarangan memilih teman. Nah kalau sudah begitu, insya Allah teladan Nabi apapun bisa ditiru sama Nabi anak-anak kita. Begini Bapak Ibu, ini anak-anak muda yang perempuan deh, pada seneng sekarang sama artis Korea. Betul nggak? Mamanya juga jangan-jangan nih, mamanya nih. Yang anak laki pada seneng sama pesepak bola segala macam. Kalau orang sudah mengidolakan seseorang, itu semua, jangankan perilaku dan perbuatannya, bentuk wujudnya, barang-barangnya ditiru. Anak muda laki-laki senang sama Ronaldo, gaya model Ronaldo berubah, ditiru. Yang anak tadi artis-artis Korea beli apa karena ini barangnya sini dibeli. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Nah, terakhir sebagai penutup yang nomor 4, ya selain tadi yang pertama pendidikan dari orang tuanya dulu, kasih contoh yang terbaik. Yang kedua, berikan pendidikan agama, itu harga mati, tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, perhatikan temannya, kepada siapa dia bergaul, gitu ya. Nah, yang keempat ini, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dari kecil. Tadi yang saya bilang, kita suka sama orang karena fisik. Nabi fisiknya mulia, tadi keringetnya aja wangi Pak. Artis Korea keringetnya kira-kira gimana? Walaupun bapak belum, ibu belum cium. Gak ada Pak Ibu. Bahkan nih Pak Bu, ludah Nabi, dalam hadis Bukhari ada 2 kata ludah, tanakhoma sama basoko. Tanakhoma itu ludah yang dari dalam, apa namanya kita sebut? Dari dalam ini, yang ada lendir-lendirnya, apa? Reak atau dahak. Hadisnya Bukhari, saya masih hafal nomornya, 2731 dan 2732. Kata sahabat apa? Wallahi ma tanakhama Rasulullah, demi Allah
tidaklah Nabi membuang dahaknya, reyaknya, kecuali illa waqa'at fi kafi rajulin minas sahabah atau minhum. Ketika Nabi membuang dahak, Nabi membuang reyak, itu dahak dan reyak Nabi pasti jatuh ke telapak tangan para sahabat. Diapain? Direbutin. Buat apa Pak Ustaz dahak Nabi? Fadalaka biha wajhahum wajildahum. Dipakai untuk membalurkan wajah mereka dan kulit mereka. Bayangin, dahak, reak. Kalau di orang-orang lain menjijikan kan? Di Nabi Muhammad SAW diperebutkan. Untuk diapain? Dibalurin ke wajah. Tapi Bapak Ibu jangan niru. Ya kalau ibu-ibu mau niru sih boleh. Pengganti skincare gitu. Jadi nggak usah pakai krim malam, nggak usah pakai krim siang. Panggil aja suaminya, ya reak. Ajarin tuh Bapak Ibu, kasih tahu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, basoko kalimat hadisnya sama di Bukhari. Ini ceritanya dalam perang Khandaq. Perang apa Kak? Perang apa Bu? Apa artinya Khandaq? Parit. Siapa yang punya ide untuk bikin parit? Salman Al-Farisi, seorang Persia yang cerdas. Ternyata dalam perang Khandaq itu musuh niru strateginya Pak, pakai barit juga. Singkat cerita, gara-gara niru nggak ada kontak fisik, Nabi dan para sahabat kehabisan bekal. Nah, kehabisan apa? Bekal. Ini di hadis Bukhari ya, di nomor hadisnya 2000 bukan. Di nomor hadisnya 4102. Nah, rumah sahabat yang paling dekat dari perang Khandaq sahabat Jabir bin Abdullah. Siapa? Jabir pulang Pak, karena ngelihat Nabi kelaparan, udah nggak tega. Pulang, mah ada makanan apa? Nabi udah kelaparan. Oh kita punya anak kambing nih ya. Ya udah potong, masak. Bu, Pak, FYI, asal tahu aja, kambing di jatah orang Arab paling cuma 10 orang Pak. Lah kalau anak kambing berarti kira-kira berapa orang? 5 kurang lebih. Ya bisa dipaksain 10 dah. Lah orang Arab Bu, Pak, makan ayam belah 2. Jadi satu ayam ekor gede dia buat 2 orang porsinya. Lah ibu beli ayam di pasar potong berapa? Paling banter banget 8, malah ada yang 14, 16. Lah itu mau bukan dipotong, dimutilasi Pak, Bu. Akhirnya kata Jabir gini, ya udah mah masak. Saya akan bilang ke Nabi dan beberapa sahabat untuk mengajak maksimal 10 orang. Nah, hadis Bukhari ya, 4102 nomor hadisnya. Nabi naik ke atas bukit Bapak Ibu. Fasohan Nabi teriak, ya ahlal Khandaq, wahai pasukan perang Khandaq, inna Jabiran qad sana'a lana suran. Ini Jabir udah masak-masak buat kita. Berapa jumlah pasukan perang Khandaq? Hum alfun, 1000 orang. Yang dimasak cuma cukup buat berapa orang maksimal? 10, 5-10 orang. Yang diundang Nabi berapa orang? Pucet gak kira-kira Jabir Pak? Pucet gak kira-kira? Misalnya nih kayak panitia mesen nasi box cuman 100, yang datang 300. Pucet gak panitia kira-kira Pak? Contoh. Tapi kalau malam ini insya Allah masing-masing 2. Isinya sama kreseknya. Itu maksudnya. Akhirnya Nabi turun Pak, ngomong ke Jabir, sini. La tunzilunna barmatakum wa la tukhbizunna ajinakum hatta aji'a. Bilang sama istri kamu, jangan turunin pancinya dari kompor, jangan buka tutupnya dari panci hatta aji'a, sampai saya datang. Itu pesan Nabi. Jabir pulang duluan buru-buru Pak. Begitu Nabi datang, nih di sini kalimat hadisnya. Nabi buka, fabasaqa fihi wa baraka. Nabi meludah. Tapi ini kata-katanya basoko, bukan tanah khoma. Kalau tanah khoma tadi ludah yang dari dalam. Ini basoko, ludah yang liur saja. Diludahin sama Nabi, diaduk-aduk. Nabi mulai menyendoki satu persatu sampai di akhir hadis.
Jabir bin Abdullah bersumpah atas nama Allah. Fa uqsimu billah. Aku bersumpah atas nama Allah, laqad akalu, semua pasukan yang 1000 orang jumlahnya kurang lebih makan sampai kenyang. Dan begitu saya buka panci yang dibuat masak oleh istri saya, wa inna barmatana la tughatu kama hiya, itu makanan yang dimasak istri saya tidak berkurang sedikit pun. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tuh Pak, Bu, itu ajarin kan anak kita biar tumbuh. Ih, Nabi hebatnya, keren. Karena anak kecil suka yang keren-keren. Makanya anak kecil suka superhero, suka pejuang-pejuang begitu kan. Ceritain Nabi kita dalam dunia imajinasi mereka, keren. Mana ada gara-gara ludah makanan jadi cukup buat 1000 orang, tadinya 5-10 orang doang. Tuh. Dan dari hadis ini kita punya kesimpulan, Bapak Ibu besok kalau bikin acara budgetnya agak-agak kurang, takut makanannya kurang, apain? Insya Allah basi. Nah ini hadis Bapak Ibu, bukan cerita khurafat, bukan cerita dongeng, bukan cerita khayalan. Ini fakta nyata, sekeren dan sehebat itu Nabi kita Muhammad SAW. Sampaikan ke anak-anak kita, tumbuhin cinta kepada nabinya. Insya Allah dengan begitu mereka akan mencontoh dan meniru nabinya. Jelas ya? Baik, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya berapa tadi? Tips dari saya 4 hal. 1, orang tuanya dulu perbaiki akhlaknya. Jangan mencontohkan yang jelek apapun, ucapan, tindakan ke depan anak, di depan anak. Karena mereka akan meniru, lambat laun mereka akan tersimpan itu di memori bawah alam sadar mereka. Kalau bapaknya suka ngomong kasar, ntar besok-besok anaknya begitu. Kalau bapaknya suka kasar ke istrinya, besok anaknya begitu. Maka contohkan dulu dari orang tuanya, itu yang paling pertama. Yang kedua, berikan pendidikan agama. Itu tanggung jawab kita Pak. Tadi bahkan dalam surat At-Taghabun, anak bisa jadi musuh buat kita besok di akhirat kalau pendidikan agama mereka tidak terpenuhi dengan baik dan benar. Surat At-Taghabun ayat berapa tadi? 14. Hati-hati. Yang ketiga, perhatikan pergaulan anak-anak kita tadi Pak. Apalagi yang udah punya HP nih Bapak Ibu. Oh itu Bapak Ibu kalau boleh nih anak misalkan SMP, boleh kamu pegang HP, tapi seminggu sekali mama akan cek HP kamu random di waktu yang mama suka, nggak boleh. Jadi biar langsung sidak begitu Bapak Ibu. Lihat chatnya, lihat kolom WA-nya, grupnya dengan siapa aja. Harus Bapak Ibu punya kontrol begitu. Makanya kan di Google ada parent control kan, akunnya atas nama kita segala macam untuk pergaulan. Yang ketiga, yang keempat apa tadi? Terakhir, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW ke dalam diri anak kita dengan banyak cara, dengan cerita, ya, dengan belajar bareng, atau mungkin sekarang kan ada itu ya, yang disukai anak-anak nonton film VR, tahu nggak? Pakai kacamata VR yang augmented reality, tapi kontennya tentang kisah Nabi. Ada itu di beberapa mall. Itu ajak anak tuh masuk tuh, teknologinya dapat, senangnya dapat, edukasinya dapat. Nah semoga anak kita tambah cinta kepada nabinya sehingga bisa meneladani nabinya. Nah 4 hal itu, orang tuanya berbenah, pendidikan agamanya perhatikan, pergaulannya diperketat, dan tumbuhkan cinta kepada Nabi kita. Insya Allah dengan begitu anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya perkumpulan kita pada hari ini di Masjid Al-Hidayah ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak keturunan kita, generasi muda kita menjadi generasi Rabbani. Langsung doa ya. Baik, kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis serta doa penutup dengan harapan mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Pulang dari sini dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni, dimaafkan oleh Allah, dan kita mendapatkan pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la
ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini kami semua berkumpul di Masjid Al-Hidayah ini dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan di dunia ini untuk berziarah ke makamnya. Berikanlah kesempatan kami untuk menziarahi makamnya dan salat di dalam masjidnya. Ya Allah, jangan kau haramkan diri kami untuk melihat wajah indahnya di dalam syurgamu. Ya Allah, berikanlah kami karuniamu melalui syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Berikanlah dan tanamkanlah ke dalam hati kami dan hati anak-anak keturunan kami kecintaan kepadanya, sehingga menjadikan kami orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Dan kelak kami kumpulkan engkau kumpulkan kami di dalam syurga firdausmu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina 'ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha فبأي آلاء ربكما تكذبان